kepada materi keputusan tata usaha negara. Nah, keputusan tata usaha negara ini masuk pada, kalau di dalam hukum administrasi itu kan dalam hukum administrasi ada subbagian dalam materi hukum administrasi disebut Bestuurhandelingen. Bestuurhandelingen. Wujud atau apa namanya, adanya. Jadi pemerintah itu adanya itu dibuktikan dengan dia melakukan Bestuurhandelingen. Nah, memang kalau secara teoretik kan satu mata kuliah. Nah, Bestuurhandelingen itu atau disebut itu kan kalau diterjemahkan kan tindakan pemerintahan. Nah, tapi di dalam tapi bukan itu bagian dari tindakan. Nah, kalau yang tidak Bestuurhandelingen itu tindakan itu dia tindakan yang dimaksud dalam Undang-Undang 30 dia sebut dengan istilah material dat atau tindakan konkret. Pethandelingen lah, pethandelingen. Nah, jadi ini masuk dalam ruang lingkup Bestuurhandelingen. Nah, kalau kita perhatikan dalam skema Bestuurhandelingen itu, bagian yang terbesar wujud dari tindakan pemerintah itu adalah KTON. Nah, tetapi di undang-undang ada berapa? 5 kan 6. Kalau kita perhatikanlah di ada 6. Sebetulnya ada 6 wujud tindakan tuh. Nah, tapi yang terbesar, yang terbanyak adalah KTON atau keputusan tata usaha negara. Apa saja yang 6 itulah? Apa saja yang 6 itu? Nah, ternyata pemerintah itu juga membuat peraturan. Kalau di Undang-Undang 586 itu kan Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Nah, itu hanya dibaginya 3, tapi dalam buku-buku hukum administrasi ada 6. Nah, yang tiga adalah, yang 3 itu apa? Yang 3 itu pertama, ini bahasa Belanda semualah. Yang pertama menyebut dengan istilah regeling. Jadi ada pemerintah membuat aturan. Ada besheking, membuat keputusan. Yang ketiga, pethandelingen, tindakan nyata. Nah, kemudian di dalam buku hukum administrasi yang 6 itu pertama membuat peraturan, tapi yang bersifat perundang-undangan. Misalnya kan ada keputusan presiden, itu kan membuat peraturan, tapi dalam bentuk peraturan gubernur, peraturan wali kota. Nah, satu. Yang kedua ada kebijakan, peraturan kebijakan. Nah, ini
mestinya kita juga, tapi waktunya kan tidak cukup nih. Nah, ketiga, keputusan tata usaha negara ini. Ketiga. Nah, keempat, ada namanya rencana. Misalnya kan APBN, APBD, APBD kan rencana itu. Nah, itu rencana. Atau RT RW, rencana tata ruang. Nah, itu rencana. Banyak rencana lah yang sudah mendapat uh, bentuk hukum. APBD kan bentuk hukumnya ada. Nah, kemudian ada juga yang kelima, itu dengan sarana hukum perdata. Padahal kan tidak boleh. Misalnya pemerintah itu kalau hendak mengadakan perabot misalnya, perabotan kantor itu kan dengan cara perdaan kan, bukan dengan cara perdata membeli, dilarang. Tapi ada dalam hal-hal tertentu pemerintah boleh menggunakan sarana hukum administratif perdata dengan cara perdata. Di pantungan abah dah. Nah, yang terakhir, yang keenam, tindakan faktual. Tadi kan, jadi ada 6. Nah, di antara 6 ini yang terbanyak adalah KTON. KTON itu tahu kamu ya? Nah, KTON itu ijazah KTON. Nah, buku nikah KTON. Sertifikat KTON. Nah, selain yang namanya KTON langsung. Misalnya keputusan pengangkatan itu kan tulisannya kan keputusan langsung kan. Kalau ini ijazah itu kan, nah itu KTON. Nah, di antara KTON ini yang terbanyak adalah izin. Di antara yang terbanyak adalah izin. Nanti kamu harus lihatlah izin itu bentuknya seperti apa. Jangan tahu aja kamu. Pernah ada ujian nggak menulis tentang izin. Nah, saya tanya, pernah nggak lihat izin? Nggak pernah, gimana paham? Kenali dulu kan, kita pegang izin itu di tangan kita. Nah, jangan cuma tahu nama aja. Bendanya tidak tahu kan? Seperti apa namanya izin. Oke lah, nah sekarang yang terbanyak itu kan KTON, yang terbanyak yang dilakukan oleh pemerintah. Itulah sebabnya ketika berdiri ketika berdiri Peradilan Tata Usaha Negara dengan Undang-Undang 586, nah kemudian diganti ini, dirubah bukan diganti, dirubah 51/2009. Kemudian ada lagi kan perubahannya lah, berapa itu? Nah, hanya KTON menjadi objek sengketa di PTON. Jadi awalnya kan Undang-Undang 586. 2 kali perubahan lah. Satunya berapa tuh? Satunya lupa saya nah. Satunya 2 kali perubahan.
Nah, cuma dulu kan di Undang-Undang Peraturan Undang-Undang 586 itu pasal 1 angka 3 yang dimaksud dengan KTUN. Sekarang ada perubahan dengan Undang-Undang 51 2009. Nah, itu menjadi pasal 1 angka 9. Nah, ini memberi rumusan. Jadi Undang-Undang Peraturan ini memberi rumusan apa yang dimaksud dengan KTUN. Nah, lalu kita singkat aja lah. KTUN ini dari rumusan ini tadi, nah, yang ini, nah, maka kita bisa bagi-bagi. Nah, ada 6 lah, 6 unsur. Ini rumusan yang pasal 1 angka 9. Ada 6 unsur yang disebut dengan KTUN. Pertama, penetapan tertulis. Kedua, dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN. Ketiga, berisi tindakan hukum TUN. Keempat, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, dan keenam, menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau bentuk perdata. Dalam penjelasan, yang pasal 1 angka 9 lah di Undang-Undang 51-nya cukup jelas. Tapi di Undang-Undang 6 ada, nah, ada anunya, ada penjelasannya lah. Nah, kita jelaskanlah menurut undang-undang. Nah, pertama, penetapan tertulis. Ini menunjuk bukan pada format, tetapi kepada substansi. Jadi, kadosah yang penetapan tertulis itu tidak format sebuah keputusan. Nah, itu dapat kita baca di penjelasan ini. Nah, ternyata penetapan tertulis itu bukan kepada bentuk format, kan bentuk, tapi kepada substansi isi. Nah, tidak mesti formal surat keputusan. Jadi kertas 1 lembar aja, kertas lembar yang tidak ada keputusan, menimbang, mengingat, memperhatikan, menetapkan itu kan tidak perlu. Nah, di sini kan sekarang sebuah memo pun atau nota, nah ya ditulis isi nota, nah itu sudah memenuhi syarat penetapan tertulis. Asal jelas lah ada 3 hal yang isinya ada. Dari siapa, tulisannya tuh asal ada. Jadi memo misalnya kan memo lah. Nah, itu ada di dalam memo itu tulisannya darinya dari siapa, ditujukan kepada siapa, dan apa isinya. Nah, itu cukup. Di sini salah 4, 3 aja cukup 3. Nah, sifat tertulis itu, nah, di dalam penjelasan itu menyatakan karena itu hanya soal memudahkan pembuktian. Pada siapa kali, jangan lisan kan diakui lah. Kalau ada lisan perintah ya kan, boleh. Nah, itu kan tidak diakui sebagai KTUN.
Nah, cumalah perlu perhatikan sejak lahir Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan ini ada mengalami perubahan. Perubahan itu ada penambahan, istilahnya kan perubahan. Nah, di mana perubahannya? Nah, perubahannya adalah pertama, penetapan tertulis ini, nah, bukan hanya KTN saja, tetapi juga mencakup tindakan faktual. Nah, karena gini kan lah, kalau keputusan kan terjadi sengketa, maka yang keberatan kan mengajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, itu. Dahulu, sebelum lahir Undang-Undang 30 ini, kalau ada tindakan, bukan keputusan lah, tindakan itu misalnya, yang banyak tindakan itu kan Satpol PP tuh. Nah, melakukan pembongkaran apakah itu kan. Lalu keberatan, nah tadi kasus yang barulah, kasus pembongkaran apa namanya, kayak baliho tuh, Bandu itu yang besar menghalangi jalan yang itu. Nah, kan kota kan Satpol PP membongkar di Jalan Ayani nggak salah lah. Ada beberapa titik. Nah, lalu digugat. Nah, itu gugat on rehmatik of Verheidat. On rehmatik Verheidat of Verheidat. Nah, itu bisa sekarang diterima oleh pengadilan karena atas dasar pasal di Undang-Undang 37 kan? Ya, pasal 87. Kemudian dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2019. Sudah inilah. Nah, tindakan pulanglah. Sini kan ada kalau tindakan. Nah, berisi tindakan hukum tata usaha negara. Badan, ini ada kan badan. Nah, tindakannya itu pada fungsi. Kamu bisa aja lihat inilah sambil lihat. Nah, kemudian, nah ini yang inilah yang agak krusial aja, nah. Yang krusial.
bersifat konkret individual dan final. Ini perlulah, udahlah. Gimana tadi satunya lah. Nah, lupa. Nah, sebetulnya istilah ini kan berlebihan. Berlebihan karena kalau namanya KTN pasti konkret individu dan final. Konkret individual. Nah, yang penting kan ada final lagi lah kan, final. Nah, sini ada penjelasannya lah. Nah, ini penjelasan, ada penjelasannya. Konkret apa? Nah, konkret ya tidak abstrak kan, tetapi berwujud. Ada seseorang. Nah, di sini seringkali lah ada keputusan, tapi keputusan itu bersifat umum, misalnya tidak menunjuk pada individu tertentu. Nah, ini tidak masuk karena harus individual. Gimana cara mau individual tuh kalau dalam jumlah yang banyak? Nah, lalu di sini kan katakan kalau lebih dari satu yang dituju itu, maka tiap-tiap nama orang terkena keputusan disebut. Jadi kalau misalnya keputusan itulah ada ditujukan ke beberapa orang, maka disebut satu persatu. Nah, tidak boleh kelompok misalnya. Nah, itu maksudnya individual. Kalau final ini berkaitan dengan yang ini menimbulkan akibat hukum. Karena bila final terus jelas menimbulkan akibat hukum. Nah, undang 87 lah. Nah, saya kira itu aja dulu lah. Nah, untuk menjelaskan tentang KTN. Tambahannya tuh kan ada di dalam pasal 40, entarlah 40 kan. Oh, bukan 52, pasal 52. Nah, pasal 52 bacalah nanti kamu sampai 50. Oh, Pak, banyak ini. Banyak sampai 60. Tujuh puluh empat, sampai 74.
Nah, jadi banyak mengatur. Kamu perhatikan aja lah, itulah penjelasan apa norma-norma ya manuk KTON. Dah, kita cukup aja lah. Oke lah, saya kok mau keluar. Assalamualaikum.